Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berkesempatan lagi di pertemuan kali ini dalam keadaan sehat dan bersemangat, insya Allah. Saya langsung aja, kita di materi bioteknologi farmasi di semester genap 2019-2020. Saya akan mencoba mempresentasikan tentang vaksin. Nah, sebelum kita menginjak lebih jauh tentang vaksin, kita pahami dulu beberapa istilah yang mungkin bisa saling menggantikan atau seringkali ditukar pakai, sehingga satu istilah itu sebetulnya juga bermaksud di istilah yang satunya. Yang pertama, immunity atau imunitas. Imunitas ini berarti kekebalan. Protection from an infection disease. Jadi ini berkaitan dengan daya kekebalan tubuh kita. Jadi keadaan kebal. Kemudian vaksin ini adalah, kata kuncinya adalah produk yang mampu menstimulasi sistem imun untuk memproduksi imunitas, terutama ke penyakit tertentu. Jadi perlindungan terhadap penyakit. Adapun vaksinasi itu adalah tindakan memberikan vaksin ke dalam tubuh, biasanya untuk penyakit tertentu. Adapun imunisasi, ini adalah kegiatan atau proses di mana seseorang itu menjadi imun melalui proses vaksinasi. Nah, istilah vaccination, immunization, vaksinasi atau imunisasi ini seringkali ditukar pakaikan. Jadi kadang orang bilang vaksinasi itu juga maksudnya imunisasi, atau seringkali pakai istilah imunisasi itu adalah vaksinasi juga. Kemudian kenapa perlu diimunisasi? Pertama, imunisasi ini membantu atau mengurangi kejadian penyakit, sehingga penyakit tertentu yang mewabah pada satu masa itu mungkin jarang kita dengar sekarang. Misalkan dulu itu banyak terjadi polio, kemudian ada banyak vaksinasi polio, alhamdulillah di Indonesia termasuk yang berhasil, sehingga bisa dikatakan sedikit atau tidak ada. Kemudian di sini juga nanti pentingnya untuk mengeliminasi penyakit. Harapan kalau memang program imunisasi atau vaksinasi itu bisa tuntas, ini sangat mungkin sekali. Sebagai contoh, Jepang itu pada tahun 70-an di Jepang itu kan terjadi wabah pertussis. Nah, kemudian dilakukan vaksinasi, kejadiannya menurun, kemudian ada dijeda, artinya diturunkan program vaksinasinya, dan ternyata epideminya itu muncul kembali. Ini yang berbahaya dari ketika kita menurunkan atau melemahkan program vaksinasi. Nah, kemudian ya kejadian seperti itu yang bisa terjadi jika kita menghentikan vaksinasi, sehingga vaksinasi itu ya menjaga kesehatan kita di masa depan. Kemudian bagaimana sih tipikal atau siklus program imunisasi? Kira-kira apa hubungan antara kemunculan penyakit dengan program vaksinasi? Nah, ini bisa digambarkan dengan skema sebagai berikut. Nah, jadi mungkin awalnya penyakit itu muncul, kemudian di tahapan selanjutnya, di tahapan 2, program vaksinasi kemudian ditingkatkan dengan berjalannya waktu, itu akhirnya penyakit menurun. Di sisi lain memang di poin 3 itu ada memang sebagian reaksi dari vaksin yang ada efek samping dan sebagainya, itu biasanya tetap muncul sepanjang penggunaan vaksin atau pemberian vaksinasi. Nah, kemudian ketika vaksinasi itu mencukupi, biasanya kejadian penyakitnya juga akan menurun. Nah, ketika misalkan di tahapan 5 kemudian kita menjadi lengah, menurunkan program vaksinasi,
kemungkinan maka penyakit juga akan banyak muncul kembali. Nah, setelah kemudian kita mengaktifkan kembali, meningkatkan kembali ke level normal, maka bisa penyakit akan muncul. Jika program vaksinasi itu terus-menerus dilakukan sampai penyakit itu bisa tereliminasi atau tereradikasi, baru kemudian setelah itu kita bisa menghentikan program vaksinasi tertentu. Masuk di slide 5. Nah, hal yang perlu diketahui dari imunisasi atau vaksinasi itu ada yang sifatnya aktif dan pasif. Adapun kalau yang aktif itu jadi pemberian di pemaparan dipaparkan, jadi secara aktif, secara sengaja, sistem imun itu dipapar organisme penyebab penyakit atau patogennya. Nah, nanti itu bisa dalam hal ini bisa karena memang mendapat penyakitnya kemudian menjadi kebal, atau kita bisa memberikan organisme yang sudah dilemahkan, dalam hal ini yang bisa kita sebut dengan vaksin atau vaksin induced immunity, untuk mengaktifkan imunitas ini. Nah, imunitas aktif ini biasanya akan bersifat jangka panjang atau bisa seumur hidup. Adapun imunisasi pasif atau pasif immunity ini yang diberikan ke dalam tubuh itu adalah dalam bentuk jadi, misalkan dalam bentuk antibodi. Contohnya ketika bayi lahir mendapat asupan ASI, maka langsung mendapat asupan imunoglobulin. Jadi ini adalah sudah dalam bentuk jadi atau bisa dikatakan siap pakai. Nah, berbeda dengan imunitas aktif, maka ini pasif immunity sifatnya hanya beberapa minggu atau bulan. Jadi yang bisa berlangsung lama itu adalah yang imunitas aktif. Nah, imunisasi pasif maupun aktif itu biasanya memang dua-duanya dijalankan. Bisa dia sifatnya preventif maupun sifatnya terapeutik atau pengatasan ada penyakit baru kemudian dilakukan imunisasi. Jadi imunisasi pasif maupun aktif itu bisa terkait pengaplikasinya di penyakit infeksi atau karena infeksi maupun juga adanya kanker. Kita perlu memahami, pada dasarnya untuk memahami kerja vaksin, kita harus memahami sistem imun kita. Nah, sebagaimana kita ketahui, kuman, bakteri, virus ketika menginvasi masuk dalam tubuh, maka mereka akan menyerang dan berkembang biak atau menyebabkan infeksi. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Nah, pada saat yang bersamaan sebetulnya tubuh itu juga akan melakukan respon. Misalkan sel imun yang terutama makrofag, limfosit B dan limfosit T. Nah, dalam hal ini kalau sistem imun bawaan itu kan responnya memang cepat, tetapi dia tidak spesifik. Adapun ini di B limfosit dan T limfosit ini terkait dengan respon imun yang aktif, yang sifatnya dia spesifik, dan dia bisa memerlukan beberapa waktu, beberapa hari atau minggu untuk bisa benar-benar full aktif atau tuntas dalam memberikan respon terhadap infeksi. Bagaimanakah vaksin bekerja? Pada dasarnya vaksin ini sebetulnya mengimitasi infeksi. Jadi mengadopsi bagaimana infeksi terjadi. Tetapi vaksin ini adalah menciptakan kondisi mendekati timbulnya penyakit. Jadi namun demikian tidak menimbulkan penyakit, dalam rangka untuk memancing atau memicu tubuh untuk memproduksi limfosit dan antibodi. Pada pemberian
vaksin ini bisa terjadi gejala seperti demam atau yang lain. Nah, imun adaptif atau respon imun yang sifatnya spesifik itu diperantarai terutama di limfosit T atau limfosit B. Nah, di sini nanti terutama ada limfosit T yang bisa disebut dengan memory cell. Kalau memang dia sudah pernah diproduksi, maka ini akan langsung segera memberikan respon. Jadi waktunya sudah jauh lebih pendek dibandingkan ketika belum pernah terpapar dengan satu antigen sama sekali. Namun juga perlu diketahui biasanya dalam pemberian vaksin, kalau misalkan pertama kali, ini kalau berbarengan juga memang benar-benar terpapar oleh penyakit, maka ketika memang paparan awal vaksin masuk, kemudian penyakit yang real masuk, maka ini nanti akan ada kejar-kejaran, ada kemungkinan penyakit muncul karena proses vaksin itu kan masih membutuhkan waktu sehingga sistem imun adaptif itu benar-benar siap atau dalam keadaan full. Jadi seperti dijelaskan tadi, jadi setelah pemberian injeksi misalkan, maka nanti akan ada respon imun bawaan yang diperantarai terutama di makrofag, dendritic cell dan sebagainya. Kemudian juga respon imun adaptif, kemudian akan mengenali antigen sehingga kemudian nanti ada muncul memory cell yang di tahapan misalkan di paparan kedua yang misalkan nanti penyakitnya benar-benar penyakitnya itu akan bisa memberikan respon yang lebih cepat. Kemudian tipe-tipe vaksin itu ada paling tidak ada 5 untuk yang tipe yang klasik, ada live attenuated vaccine, ada inactivated vaccine, toxoid vaccine, subunit vaccine, conjugate vaccine. Nah, tipe live, jadi ini benar-benar virus atau bakterinya, tetapi ini weakened, jadi virus dan bakteri yang dilemahkan, tetapi dia benar-benar whole organism. Jadi bakteri atau virus hidup tapi yang sudah dilemahkan dengan cara tertentu. Nah, bentuk atau jenis yang live attenuated vaccine ini adalah yang paling mendekati bentuk alami dari infeksinya. Sebagai contoh ada measles, mumps, rubella atau vaksin varicella yang ini termasuk yang live attenuated vaccine. Nah, untuk tipe vaksin seperti ini biasanya ini ditunda untuk diberikan kepada anak-anak jika dalam kondisi sistem imun yang lemah. Jadi harus ditunda dulu ketika kondisi tubuhnya memang sudah siap, sudah normal, baru boleh diberikan vaksin jenis ini. Ada inactivated vaccine, jadi ini untuk vaksin virus dan bakteri juga. Ini dari kuman yang diinaktivasi atau dibunuh. Jadi kalau yang tadi itu dilemahkan, kalau ini yang benar-benar dibunuh atau diinaktivasi. Sebagai contoh adalah vaksin polio. Kemudian ada vaksin toksoid. Vaksin toksoid ini jadi menggunakan toksin. Maksudnya adalah toksin jadi terutama ini ditargetkan vaksin yang tipe ini untuk penyakit yang disebabkan bakteri yang memang memproduksi toksin. Nah, vaksin ini dengan cara melemahkan toksinnya dan kemudian yang disebut dengan toksoid. Jadi toksin yang dilemahkan dan kemudian dijadikan vaksinnya disebut dengan toksoid. Misalkan untuk difteri dan tetanus. Ada subunit vaksin. Jadi kalau subunit itu dari istilahnya sendiri ada subunit. Jadi bagian tertentu dari virus atau bakteria ini yang dipakai itu vaksin, tidak atau bukan organisme utuhnya. Nah, subunit atau bagian tertentu yang digunakan oleh vaksin ini adalah yang antigen yang sifatnya esensial, yang memang terkait yang interaksi dengan antibodi. Contohnya adalah pertussis. Ada konjugat vaksin, ini untuk bakteri. Nah, terutama jadi ini bagian dari antigennya adalah yang dipakai di sini adalah polisakarida. Polisakarida yang membungkus bakteri yang ini biasanya susah dikenali.
Contohnya adalah Haemophilus influenzae tipe B atau HIB. Ini contoh beberapa tipe vaksin yang sifatnya klasik dan yang dihasilkan melalui teknologi modern. Biasanya adalah dengan teknologi rekombinan. Nah, kemudian vaksin yang ideal itu yang bagaimana? Yang pertama, harapannya adalah 100% efisien ke semua individu di semua umur. Jadi memang ini bisa diterapkan di semua orang, semua umur. Kita pahami bahwa respon imun itu nanti akan bisa berbeda-beda. Orang yang keturunan atau rasnya berbeda, geografiknya berbeda, hidup di lingkungan yang berbeda, level umur yang berbeda, itu biasanya juga ya banyak berpengaruh. Harapannya juga bisa single administration atau satu kali pemberian yang dia shelf life-nya atau T-setengahnya panjang. Kemudian tidak menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan, vaksinnya sangat stabil, entah karena misalkan faktor suhu, cahaya, transportasi, dan sebagainya. Harapannya bisa diberikan secara oral karena ini paling menjadikan pemberiannya sangat mudah sekali dan tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas dan tentunya adalah murah. Desain vaksin baru itu hal apa saja sih yang harus diperhatikan? Nah, kita paham bahwa vaksin itu adalah meniru sistem imun dalam tubuh. Maka memahami secara detail mekanisme bagaimana tubuh itu merespon atau memproteksi terhadap satu jenis patogen ini menjadi sangat penting sekali. Misalkan untuk penanganan atau vaksin untuk penyakit Mycobacteria, maka mekanisme yang penting untuk vaksin itu memang efektif di sini. Itu misalkan kalau di tetanus itu perlunya high blood titer antibody. Jadi bagaimana vaksin itu bisa menciptakan keadaan ini. Kalau misalkan di penanganan tuberkulosis, mekanismenya yang paling efektif di macrophage activating CMI atau cell mediated immunity. Kalau di influenza itu cytotoxic T limfositnya yang menjadi tumpuan utama mekanisme dalam rangka untuk pengaktifan imun. Tentunya hal-hal lain juga berpengaruh bagaimana nanti bentuk presentasi dari hasil dari proses vaksinasinya itu adanya adjuvan, rute pemberian dan sebagainya itu berpengaruh terhadap efektivitas vaksin. Hal yang lain terkait dengan respon B-cell itu kita harus memahami tipe antigennya. Tipe antigen itu ada dua, ada thymus independent antigen, ada thymus dependent antigen. Adapun kalau thymus independent antigen ini mampu menstimulasi sel B tanpa keterlibatan sel T. Adapun thymus dependent antigen itu sebaliknya. Dan karakteristik thymus independent antigen ini tidak mengindus, tidak memancing, tidak merangsang memori imun. Adapun kalau thymus dependent antigen itu yang mampu mengindus memori. Jadi dua antigen ini menjadi berbeda responnya terhadap di sistem imun. Kemudian jika antigennya adalah protein, dia sifatnya bisa continuous atau discontinuous. Kalau continuous itu sekuen peptidanya sifatnya linear. Dan kalau discontinuous itu biasanya tidak linear. Nah, nanti ada gambar yang bisa lebih menjelaskan. Tidak linear ini nanti artinya ada beberapa bagian yang kemudian ini bisa mempengaruhi lipatan dari protein sehingga dia membentuk konformasi tertentu. Yang ini nanti akan berpengaruh ke pengenalan antibodi sel B terhadap epitop. Jadi yang paling kiri ini contoh di continuous epitop yang continuous, jadi dia hanya linear saja. Adapun kalau yang sebelah kanan itu adalah discontinuous. Jadi tempat pengenalannya itu ada di beberapa bagian dia membentuk konformasi tertentu sehingga antibodinya yang mengenali bentuk lipatan konformasi tertentu.
Kemudian faktor rute pemberian. Umumnya vaksin itu diberikan secara intramuskular atau subkutan. Nah, eh, di sini imunisasi parenteral itu cenderung untuk memicu sistem imun secara sistemik. Di samping itu, untuk secara mukosal, oral, intranasal, intravaginal imunisasi ini juga bisa atau cenderung dipilih yang jika terkait terutama untuk imunitas di mukosa dan sistemik. Kita ketahui juga bahwa sistem mukosa ini kan termasuk sistem yang terbuka dan tempat masuk banyak patogen. Contohnya misalkan antibodi untuk kolera ini diberikan atau diberikan di gut lumen ini dalam rangka untuk menghambat perlekatan atau kolonisasi di dinding intestinal, sehingga langsung bisa di tempat vaksinnya. Hal yang lain misalkan di oral Salmonella typhosa ini yang dia itu bisa menyerang di sepanjang mukosa, ini akan lebih bisa kalau misalkan vaksin itu diberikan secara mukosal ini maka sistem imun di saluran itu bisa lebih lebih tepat untuk diaktifkan sehingga bisa cepat mengenali patogen yang memang banyak atau rentan menyerang di saluran itu. Ini adalah beberapa contoh vaksin klasik yang ada, yang misalkan ada yang sifatnya dia live, jadi dia hidup, jadi whole organism atau organisme utuh yang dia dilemahkan. Ada yang viral, bakteri dan sebagainya, ada beberapa contoh bagaimana kemudian di di zaman saat ini itu sudah banyak dikembangkan. Kalau sebelumnya metode klasik itu adalah memang mengembangbiakkan misalkan whole organism bentuk utuhnya atau memanen dengan cara mengembangbiakannya, maka di teknik yang modern itu bisa mengaplikasikan teknologi rekombinan. Jadi intinya teknologi rekombinan itu kan kita bisa menanam satu gen tertentu misalkan di satu genom, sehingga diharapkan yang gennya itu adalah gen yang bisa menghasilkan atau dia menghasilkan entah itu misalkan protein yang dia menjadi antigen, yang tentunya antigennya sudah bentuk lemah, jadi bukan antigen asli dari patogen. Di tabel ada beberapa contoh, misalkan untuk virus mungkin bisa menggunakan vektor Vaccinia, antigennya bisa atau gennya yang dimasukkan ke dalam vaksinnya ini bisa yang dari HIV, rabies, plasmodium dan sebagainya. Ini secara umum bagaimana proses memanfaatkan Vaccinia sebagai vektor untuk menghasilkan virus yang mengekspresikan antigen asing. Nah, biasanya kita di tahap awal, jadi kita harus menentukan dulu antigen atau protein antigennya. Jadi kita harus mengenali patogennya apa, yang antigennya itu apa, gennya mana, kemudian gen inilah yang kemudian nanti diinjeksikan atau nanti rekombinasikan ke dalam Vaccinia. Nah, virus ini kan kita pahami dia tidak bisa hidup sendiri, jadi dia berada di dalam sel host. Jadi Vaccinia kita injeksikan ke sel host, kemudian juga gennya kita masukkan sehingga terjadi rekombinasi. Kemudian kita bisa mengambil Vaccinia virus yang sudah rekombinan. Jadi virus Vaccinia-nya ini kemudian akhirnya mengekspresikan atau mengandung antigen. Ada juga pendekatan dalam rangka untuk pengembangan vaksin, itu ada model reverse vaccinology. Jadi untuk di zaman sekarang kan kita bisa mendapatkan
atau menemukan genom utuh dan kemudian bisa memetakan gen berikut proteinnya. Nah, kemudian setelah kita pelajari, diteliti mana yang sifatnya antigen, kita bisa mengembangkan misalkan berbagai bentuk mutannya, dan ini kemudian nanti bisa diinjeksikan dan maka bisa dilihat mana yang bisa menghasilkan vaksin yang cocok. Pertimbangan soal formulasi, jadi secara umum pembuatan produksi vaksin itu ada 3 tahapan. Jadi ada cultivation atau upstream processing, ada pemurnian atau downstream, dan formulasi. Nah, kalau dalam formulasi ini penting untuk mendapatkan adjuvan yang efektif dan dapat diterima. Nah, adjuvan di sini biasanya bahan yang dapat meningkatkan respon imun baik seluler maupun humoral terhadap antigen. Kemudian hal yang lain, kita juga bisa menyusun strategi untuk mengkombinasikan atau mencampur vaksin-vaksin dalam rangka untuk mengefisienkan pemberian. Misalkan sebagai contoh ada mix vaksin difteri, tetanus, pertussis, hepatitis B, Haemophilus influenzae, dan yang lain adalah MMR dan sebagainya. Kemudian ada masalah karakterisasi. Ya, karakterisasi ya sebagaimana produk sediaan farmasi, dalam hal ini adalah lebih ke produk biologis, itu juga harus memenuhi standar sehingga nanti bisa efikasinya, keamanan, dan kualitasnya bisa terjaga dengan baik. Nah, untuk karakterisasi, misalkan kita bisa menggunakan kromatografi kolom atau elektroforesis untuk mengkarakterisasi kemurnian, bobot molekul, muatan elektrik, dan sebagainya. Metode spektrometri, spektroskopi bisa digunakan untuk lihat bobot molekul dan mengamati identitas molekul dari vaksin. Kuantifikasi vaksin komponennya bisa menggunakan metode imunologi atau bisa juga menerapkan sensor. Spesifikasi standarisasi secara internasional bisa dilihat di halaman atau laman web WHO. Di sana ada data maupun standarisasi untuk vaksin-vaksin tertentu. Kemudian soal penyimpanan, ini secara umum vaksin itu disimpan dalam bentuk larutan atau freeze dried formulasi freeze dried, biasanya disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius. Adapun shelf life itu bisa dipengaruhi oleh komposisi maupun karakteristik fisika kimia dari formulasinya. Bisa dilakukan penyimpanan hingga beberapa tahun jika kondisinya memenuhi. Penting juga untuk memonitor pH atau temperatur, atau ada label yang bisa memonitor ini. Ini nanti bisa menjaga shelf life dari vaksin itu sendiri. Sebagai penutup, meskipun ada banyak vaksin, tapi masih banyak juga penyakit infeksi yang belum ada vaksinnya. Misalkan malaria, atau misalkan juga untuk penyakit lain seperti kanker. Di sisi lain juga pemakaian antibiotik itu ada ekses terjadinya resistensi, sehingga kita tidak bisa hanya mengandalkan pengembangan antibiotik, tapi juga artinya lebih ke soal penanganannya. Antibiotik kan itu lebih ke penanganan. Ada baiknya juga kita mengembangkan vaksin yang dia digunakan untuk sebagai preventif. Dan ke depan kita masih perlu untuk mengembangkan vaksin baru yang bisa digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit. Referensi yang bisa dipakai atau yang juga dijadikan bahan dari materi ini
lebih detail juga bisa merujuk ke referensi yang ada di layar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semua dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.